kejatuhan Soeharto kita ambil mahasiswa bersorak-sorai, itu kan pendekatan jurnalistik, bukan pidatonya Soeharto gitu loh. Jadi pendekatan jurnalistik itu selalu menghasilkan foto yang lebih hidup lah, lebih enak dilihat. Perkara stage itu nggak urusan lain. Itu mahasiswa yang nyebur-nyebur, dia nyebur ke sebelah sini dong, ini backgroundnya biar sana, mereka geser ke sini, itu tak atur juga, saya panggil dia pindah sini, benderanya angkat ya, misalkan seperti itu biasa aja supaya foto kita menarik. Kalau kita tungguin sabar terus ya kadang-kadang nggak bagus, karena yang difoto mana ngerti jadinya kayak apa. Iya, aku dulu so idealis spontan, ternyata fotoku jelek daripada Mas Gato. Kalau Mas Gato motret orangnya dipanggil, pas nengok dijepret. Iya. Dia sekarang. Jadi banyak orang itu mengandalkan bilang itu kejujuran, enggak, itu soal biasa dalam fotografi, bukan jujur atau tidak jujur, bukan. Oke, ini dari Ikorun, Bang Arbain, foto-foto yang sangat sensitif saat Orde Baru untuk jadi Orde Baru. Apa gimana? Sabar. Foto-foto yang sangat sensitif saat Orde Baru untuk jadi masalah, tetap disimpan atau dilenyapkan Kompas. Foto-foto apa dilenyapkan? Orde Baru. Gini saya ceritain ya. Mungkin Anda pernah nggak ikut sama yang saya bawakan ya. Suatu hari waktu mahasiswa Trisakti tertembak itu, saya bisa masuk ke kamar mayat Sumber Waras. Saya bisa motret mayatnya, jenazahnya ya. Bahkan saya bisa lihat lukanya, saya potret ya waktu itu kalau nggak salah ya. Saya lupa persis. Saya pulang kantor bilang, lu dapat foto apa? Mayatnya di Trisakti. Dan waktu saya di sana itu ada dua aparat yang digebukin mahasiswa. Konon mau mengambil mayat yang tertembak, ya. Gua ketegangan. Jadi saya pun sempat dikira intel. Saya ambil digebukin. Dulu rambut saya cepak dan perut saya belum buncit ya. Saya pakai sepatu Doc Mart kayak sepatu tentara gitu. Saya ambil digebukin. Cuma untung ada beberapa anak Trisakti kenalin saya. Saya pernah kasih workshop itu kan kenalin saya. Nah, sampai kantor bilang, kamu dapat foto apa? Foto mayat kamar Trisakti. Sini. Umpetin. Karena tahun 78 itu aparat masuk ke kantor untuk ngecek berita-berita. Waktu Kompas di Brandel ya, menjelang Kompas terbit itu diperiksa. Jadi klise itu sama kantor suruh umpetin daripada nyusahin ke Kompas katanya ya. Saya umpet-umpetin diselip-selipin di buku. Saya lupa. Tahun 2000 saya dipindahin ke Medan, itu tahun 98 ya. Saya selipin di buku di ruang buku Kompas. Tahun 2000 saya dipindahin ke Medan. Pulang di Medan 2003, ruangan itu udah dirombak, bukunya udah nggak ada semua. Klise saya hilang semua itu. Sampai suatu hari tahun 2008. Tapi 2008 saya nemu satu buku itu di Kamus Bahasa Inggris Indonesia di dapur. Mungkin ada OP yang suka buka kamus ya. Saya tersiap ini, saya ingat dulu kamus saya. Saya buka, saya nemu satu sheet isi 6 foto di kamar mayat itu. Halo. Iya, dengar kok. Tadi dengar, sekarang baru nge-like. Halo, putus berapa lama, Oi? Hah? Cuman 4 detik. Oke. Ya, jadi gitu loh. Di museum ya enggak, kita berusaha umpetin supaya enggak diambil. Tapi memang semenjak itu udah enggak pernah ada aparat keamanan nyampurin jurnalistik, udah takut dikecam. Zaman sekarang terbuka ya, udah enggak ada berani masuk kantor-kantor redaksi lagi. Dulu tahun 78 beda kasusnya ya. Koran ditutup. Oke. Kompas di Brandel tahun 78. Betul. Oke, ini dari Kisena. Ini jangan ngegas nih jawabnya. Batasan editing foto jurnalis sampai mana, Om? Gua ada batasan. Siapa yang batasin? Ini ya, Anda mau ngedit sampai acuran-acuran orang dikasih hidung 3, siapa yang larang? Ya cuma Anda diketawain itu aja. Jadi nggak ada yang batasin ya, ingat ya. Batas itu nggak ada yang batasin. Cuma gini, Anda tuh dalam bisnis pers, Anda jualan kepercayaan orang. Ya, gitu aja, kuncinya cuma itu. Tapi siapa yang batasin? Kalau ada ngelanggar ngitung, atau gini, batasnya tuh ngitungnya gimana? Batas 30%, nah, ngitungnya gimana? Nggak bisa dibatasin kan? Satu, nggak ada cara ngitungnya gimana. Terus dua, siapa yang akan ngitung tiap hari? Nggak ada ya. Kuncinya adalah Anda tuh jualan kepercayaan orang. Kalau sampai Anda nggak dipercaya, Anda nggak ada yang masang iklan, Anda nggak dapat duit. Itu aja batasannya. Oke, gitu ya, Mbak. Ini dari Alifa Jasmini. Halo Pak, saya baru menyelami dunia fotografi. Apakah dengan foto yang sudah ditunjukkan tadi, fotografer punya pesan khusus untuk audiensnya? Nggak ada. Jangan pikir pesan-pesan khusus lah. Koran itu Anda bikin koran itu supaya koran Anda dibeli orang suka sama Anda, beli teratur, masang iklan. Kuncinya itulah. Nggak ada pesan-pesanan, nggak ada jurnalistik nggak seromantis itu ya. Nggak ada romantisan pesan-pesan macam-macam. Gue mau ngomong apa? Orang seneng atau tidak, titik gitu. Bukannya misalnya gini, kita motret gempa, misalnya gini gempa Padang 2009 dulu, kan ada pesannya kalau di sini terjadi gempa, terus akhirnya kan butuh
penggalangan dana segala macam, itu bukan salah satunya, Bang. Bisa. Jadi gini loh, seperti saya kemarin motret drone di Pondok Ranggun ya, izinnya khusus karena Pondok Ranggun itu kan sebelahnya bandara Cibubur ya, nggak boleh drone. Tapi saya dapat izin khusus maksimum 20 meter drone-nya. Nah, itu saya pakai drone, saya motret, saya pesan saya sampaikan adalah, keluarga memang nggak boleh deket, tapi keluarga itu 50 meter dari pemakaman, gerombol. Ya, saya potret gerombolan, backgroundnya pemakaman gitu loh, pakai drone. Itu pesan saya udah ngomong, loh, lu dijauhkan tapi lu tetap gerombol. Ya, saya mau ngomong itu, bukan pesan, saya cuma mau ceritain itu. Saya mau ngomong sama audiens bahwa gini loh, mereka dijauhkan memang nggak boleh deket, tapi mereka gerombol. Itu yang saya sampaikan. Mungkin jadi pesannya tidak ada pesan ya. khusus, tidak ada pesan khusus, tapi ingin menceritakan situasinya dan keadaannya gitu ya. Saya menceritakan situasi ya. Kalau pesan-pesan khusus itu terlalu romantis deh. Istilah pesan khusus punya maksud tersembunyi terlalu romantis. Karena kita nggak sempat mikir gitu. Dan kita merancang itu nggak bikin fotonya gimana, kadang-kadang nggak bisa ya. Kadang-kadang waktunya singkat sekali. Oke, ini dari Yuli Seberi. Foto HI buat jurnalistik perlu izin ke objek foto? Aduh, putus-putus oi. Foto human interest buat jurnalistik perlu izin ke objek foto nggak? Aduh, gini loh. Jangan dikit-dikit minta izin ya. Nanti dunianya tidak menarik. Jadi gini, seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau kita motret ya, untuk publikasi untuk news ya, kita tidak perlu minta izin siapapun. Motret demo minta izin kapan muatnya gitu loh. Yang demo 1.000 orang gitu loh. Jadi ingat, kalau konteksnya adalah news, Anda tidak perlu minta izin siapapun. Ingat, kalau konteksnya news dan Anda di daerah memang tidak dilarang motret ya. Dilarang motret itu yang pasti adalah bandara militer. Bandara militer pasti nggak boleh ya. Titik, bandara militer nggak boleh. Jadi selama Anda tidak di daerah memang dilarang motret, Anda motret untuk news, Anda tidak perlu minta izin siapapun. Anda motret Jokowi aja nggak perlu minta izin kok gitu loh. Sip, clear. Oke, ini dari Rizky Fatah. Bang, kalau foto Bung Tomo yang pidato itu termasuk HI apa portret? Itu gini, itu sebenarnya lebih portret ya, walaupun dia berkegiatan, tapi itu bisa dari portret, bisa jadi dua-duanya. Gini loh, tidak semua hal itu bisa absolut definisi. Semua definisi bisa masuk dua sisi gitu loh. Ini hewan atau tumbuh-tumbuhan ya. Ada banyak kan amuba yang hewan juga enggak jelas, tumbuhan juga enggak gitu kan. Jadi gini, kalau Bung Tomo yang pidato itu bisa masuk dua-duanya. Masuk human interest bisa, masuk portret juga bisa. Itu selama ini kan dipakai sebagai portretnya Bung Tomo. Selama ini dipakai sebagai portretnya Bung Tomo kan. Iya. Itu ya. Terus gimana caranya dari MU Saputra pendekatan dengan orang atau humannya? Caranya pendekatan. Nggak bisa dibikin rumus. Nggak bisa dibikin rumus karena nggak langsung jebret aja nggak apa-apa. Tapi bisa juga udah pendekatan 5 hari juga nggak mau juga bisa. Jadi nggak ada rumus. Kuncinya adalah coba. Kalau gagal cari orang lain. Saya pernah ditanya gini, Om, gimana caranya kita di pasar di foto orangnya nolak di foto? Ya cari orang lain, simple menurut saya gitu loh. Jangan susah ya. Kalau yang nggak mau, tinggalkan. Kayaknya nih tukang bakso mau lewat, melek. Terus hawa-hawa malam Jumat juga udah mulai berasa. 5, 6, 7, 8, 9, lama amat. Aku foto. Bentar, Bang. Aku foto ya? Iya, putus 10 detik. Oh ya. Aku fotoin dulu pertanyaan teman-teman, ini banyak banget pertanyaannya, ya. Oke, tanya lagi dulu. Banyak. Dari Nila, Mbak Nila bertanya, foto yang dikatakan original itu yang gimana sih Om? Yang apa? Jangan ngegas ya. Foto apa? Foto yang original. Foto yang dikatakan original itu yang nggak ada. Orang yang baik itu gimana, coba saya balik. Orang yang baik itu gimana? Nggak bisa kan? Orang yang baik itu gimana? Nggak bisa, tergantung yang ngomong. Foto original gimana, tergantung yang memandang gimana. Nggak ada foto original. Tapi kalau definisi gini loh, ini ada foto di dinding. Ini original atau reproan? Nah bisa. Original itu yang di-print langsung dari filenya, itu original. Terus dari tembok itu dibuat lagi, jadi file lagi, itu nggak original gitu. Jadi definisi original itu nggak ada. Suka-suka yang mau ngasih definisi, nggak pernah bisa absolut. Nanti nggak ada. Nanti panjang pembahasannya. Nanti original ide lah, original konsep lah. Iya, ya kan? Iya nggak bisa. Original itu banyak akarnya kok. Original ide, original apapun lah.
Nggak bisa, nggak ada definisinya. Kalau salah bahasa, original itu asli. Ini Sarburyono tadi udah dibilang, apa bedanya foto jurnalis dengan HI? Jurnalis itu apapun bisa jadi jurnalistik. Gini, HI itu memotret manusia berkegiatan. Foto jurnalistik itu foto yang mengandung informasi. Titik. Jadi kalau suatu hari Pak Jokowi nyamar jadi tukang beca, itu ya HI ya. Jurnalistik ya iya gitu loh. Jadi gini loh, itu pertanyaan itu, halo, masih nyambung ya. Ibaratnya apa bedanya orang Jawa sama petani? Orang Jawa belum tentu petani, petani belum tentu orang Jawa kan. Tetapi satu definisi profesi, satu definisi etnis. Nggak bisa Anda benturkan itu loh. Jadi foto HI itu bisa dari jurnalistik, tapi foto jurnalistik belum tentu HI, banyak macam gitu loh. Oke, itu ya. Halo. Terus ini dari ya. Dengar kok. Dari saya ulangi ya, saya tegaskan ya. Foto HI adalah foto manusia berkegiatan. Foto jurnalistik adalah foto yang mengandung informasi. Lah simpulkan diri. Kalau HI itu mengandung informasi ya jurnalistik. Tapi jurnalistik juga bisa foto fashion. Ya, foto fashion juga bisa HI pendekatannya. Ya kan? Semua bisa. Jadi itu betul. Kayak petani sama orang Jawa, satunya etnis, satunya profesi. Bisa bersinggungan. Petani yang orang Jawa bisa, tapi petani belum tentu orang Jawa, dan orang Jawa nggak semuanya jadi petani, kira-kira gitu. Oke, ini dari Hendri. Soal konsep foto jurnalistik, pernah ada kasus manipulasi foto anak-anak main bola di runway bandara. Namun fotografer menambah objek pesawat parkir yang dikuasai oleh landing. Gimana nih Om? Ya udah, fotografer itu memalukan, dikecam habis. Kalau dia nggak ketahuan, fotonya hebat, titik. Jadi for your information ya, banyak foto yang diutaut-ut ya, nggak pernah ketahuan, wah jadi hebat. Nah, tapi ketahuan, dimaki-maki, udah gitu aja. Ya, ada nggak usah marah-marah. Fotografer yang nambah-nambahin banyak banget. Contoh Steve McCurry ya. Banyak banget. Dari dulu tuh banyak foto yang diutak-atik. Pas ketahuan. Iya. Coba ada buka foto Steve McCurry yang badai pasir di Afrika tuh, yang orang pelukan karena badai pasir. Nggak mungkin badai pasirnya bersih kayak gitu. Itu pasti banyak sampah-sampah ikut terbang. Sama dia dibersihin habis, mas sampai nggak logis. Terus sama yang kereta api, orang di stasiun kereta api bawa koper bagus-bagus kan, ingat nggak itu? Ada kelilingin dia, mana ada ketemu itu. Gua nggak ketemu. Dia Agra. Nggak ada. Terus nggak ada. Yang di ingat foto di Sri Lanka, orang yang mancing pakai di atas bambu-bambu gitu. Iya, bisa ngumpul banyak banget. Roban semua. Iya. Itu kayak gitu di Indonesia juga banyak gitu yang orang bule kecele ya. Orang bule kecele juga itu apa ya, yang macam-macam lah. Kita setting bisa banyak banget itu kan. Kayak tari gandrung 1000 itu. Tari gandrung 1000 itu kalau nggak ada tari gandrung 1000 ya ada tari gandrung paling 10 orang 20 orang atau nggak ada sampai 1000 itu. Kira-kira gitu. Sama foto gapura di Bali itu yang orang pakai ember doang buat apanya? Refleksinya. Iya. Ya, jadi jangan lugu lah. Boleh jauh-jauh ke sana, kasihan deh. Nyari-nyari mana ada dapat. Iya. Nih dari Bang Yos, foto jurnalistik bisa disetting. Berarti faktanya jadi semu karena bisa diatur. Fakta apa sih? Gitu loh. Kalau ada orang bentrok di jalan, Anda bisa nggak nyeting bentrok gitu loh. Jadi kadang-kadang orang tuh ngelamunnya kejauhan. Setting itu katakanlah saya mau motret sawah tercemar, tapi kalau nggak ada petaninya nggak bagus kan. Petaninya lagi minum ya. Saya cari petani lain yang mau pura-pura nyangkul itu seperti itu loh. Bukan nggak men-setting kebohongannya, men-setting estetikanya gitu loh kadang-kadang. Kalau ada orang presiden ditembak gitu kan, itu settingnya gimana gitu loh. Jadi gini, jangan ngadukan suatu fakta berat sama fakta ringan gitu loh. Itu yang jangan dicampur adukan fakta berat sama fakta ringan. Umumnya yang bisa disetting itu fakta-fakta estetika ringan supaya bagus, supaya arahnya bagus, supaya lebih enak dilihat gitu loh. Bukan kebohongan sama sekali itu. Jangan campur adukan dengan peristiwa-peristiwa besar. Misalkan gedung roboh jatuhin ke jalan, jatuhin mobil, itu settingnya gimana coba? Masa cari mobil dijatuhin kan nggak mungkin. Jadi jangan menghubungkan sesuatu yang nggak ada hubungannya ya. Ada fakta berat, ada fakta ringan. Siap. Ini Dekia Rova aku yang jawabannya nih. Kenapa wartawan motret banyak tapi cuma naruh foto sedikit di koran? Ya fotonya satu dipilih. Karena kita nggak. Terus kalau semuanya foto, ya karena nggak tahu momen yang mana yang bagus. Fotografi dong. Jadi buku fotografi dong kalau foto semua isinya. Karena kita nggak pernah tahu ini adegan udah paling bagus atau belum. Lihat postingan saya di Facebook deh. Itu Agus Susanto motret penangkapan Nasaruddin Samsudin itu 47 frame, kepake yang frame terakhir. Kalau ada lihat frame 1 sampai frame 46 nya nggak ada yang layak dipakai. Itu ada lihat itu.
Saya ada posting saya di Instagram, di Facebook saya naikin semua tuh. Frame 1 sampai 46. Kepake di 47. Begitu dapat, Agus yakin dapat, langsung Agus pergi. Dan waktu Agus jebret itu udah jam 00.00, pembuat harusnya udah dicetak. Agus langsung kirim pakai internet, pakai email, langsung saya setting, langsung saya cetak. Adegannya terjadi jam deadline-nya, bukan deadline lagi, jam dicetaknya Kompas jam 00.00. Oke, aku sambil motoin pertanyaan nih banyak. Kita tinggal beberapa menit lagi yang sesi pertama. Ya. Ini pertanyaannya tadi udah dijawab 2 kali, ditanya lagi, aku nggak bacain ya. Om, ini dari Bang Yer. Om, kalau tadi buat news harus izin, kalau foto HI diambil untuk pribadi, tapi diinput ke buku, apakah juga harus izin? Enggak. Saya nggak usah. Diinput ke buku, nggak usah. Kecuali gini loh. Selama orang itu adegannya nggak memalukan ya. Adegannya biasa-biasa, kalau orang yang sampai itu berlebihan menurut saya ya. Kecuali dia lagi buang air besar atau buang air kecil atau lagi ganti baju, lah itu bisa marah. Kalau adegannya biasa aja, ya jadi manusia, kenapa sih nggak mau dikepake gitu loh? Menurut saya, bikinlah dunia ini menyenangkan loh. Cuma cuma duduk minum kopi terus dibuat buku marah-marah, itu menurut saya berlebihan ya. Kecuali ada buronan, itu urusannya lain. Tapi kalau adegan Anda biasa sebagai manusia saling berbagi, dia motret juga bikin buku foto itu nggak pernah untung, for your information ya. Bikin buku foto itu mahal tahu, butuh modal gede, nggak gampang ya. Kalau bikin buku enak, semua orang bikin buku. Kalau bikin buku itu enak, saya udah bikin buku. Sampai sekarang saya nggak mau bikin buku karena saya nggak punya duit dan nggak mau keluar duit. Gitu. Ya dan ntar gue duitin, tenang, mungkinin. Oke, itu ya. Nih dari Kiki lagi, Om, kalau ketahuan foto itu dimanipulasi Photoshop, tanggapan dari media gimana? Penerbitnya gimana, Om? Ada klarifikasi atau bagaimana? Aduh, Anda tuh nggak tahu dunia ya. Saya waktu redaktur foto Kompas, semua foto yang keluar di Kompas itu pasti lewat Photoshop. Pasti lewat Photoshop. Sama dengan orang cantik kalau di foto pasti dandan gitu loh. Simple ya. Karena Photoshop itu nggak selalu ngutak-ngutak berlebihan. Bisa berbagi warna, bisa foto miring dilurusin. Photoshop itu nggak usah klarifikasi. Semua foto yang keluar di Kompas, kalau waktu saya redakturnya, saya bosnya foto, semua saya lewatin Photoshop. Justru saya akan marah kalau nggak lewat Photoshop. Ibaratnya saya akan marah kalau orang nggak cuci muka ke pesta saya gitu loh. Ya, tapi jangan tegas dong. Jadi orang tuh rumit banget tuh. Photoshop izin. Photoshop itu biasa banget, itu bagian. Nanti sama dengan Om, kalau naskah dari penulis belum masuk koran diedit pakai Word, itu perlu klarifikasi nggak? Ya memang harus diedit pakai Word, kalau nggak berantakan. Tipe-tipenya berbaginya gimana gitu loh, kira-kira gitu. Oke, gitu ya Mas Kiki. Nah ini Mas Eza nanya, ini mungkin agak panjang nih. Alur kerja pewarta foto untuk kebutuhan breaking news yang pernah dialami Om Bain seperti apa ya Om? Alur kerja pewarta foto untuk breaking news. Breaking news itu breaking news itu udah gini, saya lagi naikin di Facebook, saya ada cari ya peristiwa 12 Mei 1991 itu stop press bener breaking news beneran. Saya sama Julian Jombing almarhum jam 00.00 lebih udah pulang semua. Saya Mas Julian nonton film. Yang filmnya film bokep ya, saya ceritanya film bokep ya. Mungkin satpam masuk yang keliling ngecek gedung itu kan naik semua. Satpam masuk ganti channel. Kok kebetulan ganti channelnya CNN dan situ breaking news Rajiv Gandhi dibuang mati. Wah, jam 12:30 tuh, udah jam 1 kali ya. Saya lari ke percetakan, saya hentikan percetakan. Terus saya ganti berita halaman 1 itu dengan berita kematian Gandhi. Saya naikin di Facebook tuh, korannya saya naikin juga. Wah, itu besoknya saya dipuji, tapi Kompas juga sadar bahwa bahaya banget ya seorang Arbain yang baru diangkat 3 minggu bisa ganti foto halaman 1 itu loh. Harusnya itu approval dari Pak Yakob harus approve sebagai pamret ya. Pak Yakob harus boleh. Nah, waktu itu percetakan juga lugu aja, mungkin sama saya kalau nurut saya juga nggak tahu. Tapi kalau breaking news seperti itu yang harus sampai merubah pendadak itu harus persetujuan pamret, itu gunanya pamret. Gitu. Ini bahas filmnya lagi, film bokepnya dibahas. Lah emang mau bokep mau mesti nutupin gimana? Oke. Ini kita tinggal 2 menit. Jadi kita nggak usah baca pertanyaan, terjawabnya keputus gak enak gitu ya. Nanti setelah sesi ini kita 2 sesi aja, kasihan OI harus pulang ke Padang ya. Iya, jangan di ekstra ya malam ini ya.
Soalnya Iya. Bang Bain juga ngegasnya habis kambingan tadi kayaknya. Hah? Katanya Bang Bain habis makan kambing ya katanya. Enggak lah, baru bangun. Kalau baru bangun baterainya kencang. Ini ditanya nih WK Pixel, seperti apa selera seorang Omar Bain Rambe dalam mengedit foto human interest? Gimana? Seperti apa selera seorang Omar Bain dalam mengedit foto human interest? Ya kayak contoh Ngedit. foto itu tuh foto orang bawa kerupuk tuh di cropping. Saya nggak ngedit. Ada Gini, saya ngedit itu paling warnanya saya bagusin, kontras saya naikin atau kontras saya kurangin ya, tergantung hasilnya kayak apa. Nambah-nambahin, oh sorry lah Nehi, foto saya udah bagus. Jadi orang suka salah ya, itu untuk foto saya itu juara 2 lomba foto Nikon 2011. Pakai Nikon di 100 itu. Nah, Itu- jadi poin dan kesimpulannya aku bacain ya. Ngedit, manipulasi, tidak ada yang larang. Karena juga tidak ada hukumnya dan tidak ada bakunya, tapi ada tapinya ya. Seorang Arbain sendiri tidak mau ngedit. Karena nanti yang menilai itu publik sendiri, ya kan? Audiens Iya. sendiri, semuanya yang akan nilai. Kalau foto kita ketahuan begitu, hasilnya kita tanggung sendiri. Tidak ya Iya. kalau dan mau ngedit Coba foto, seperti apa coba ya. gini, fotoku naik motor ini coba apa yang diedit tuh, kerupuknya tambahin. Nggak gampang lu nambahin kerupuk, arah cahayanya bisa beda, kontrasnya bisa beda ya nggak? Mending motret beneran itu loh. Mending nungguin beneran. Gini kadang-kadang orang suka salah ya. Kadang ngedit itu gampang banget. Kadang-kadang mending motret daripada ngedit loh, serius. Di dalam foto-foto iklan pun kadang-kadang mending potret ulang daripada diedit. Wah setengah mati nih ngeditnya, udah potret ulang lagi. Kadang-kadang kita gitu loh. Jadi jangan nggak bohong, ngedit itu jauh lebih gampang daripada motret. No, motret itu jauh lebih gampang daripada ngedit. Ngedit itu kadang susah banget kok. Setuju. Buang waktu. Mendingan motret Susah, awal nggak daripada gampang. Gini ya, belajar ngedit ya. Baru ada tahu bahwa nggak sedikit gampang ini editan nggak. Susah ngedit itu. ngedit. Ya. Ngejar warna natural ya. Jadi kalau edit ya sebatas menerangkan bagian yang gelap, shadow gitu kan. Iya, dodging burning itu. Tapi kalau ngedit nambahin kerupuknya ribet tuh. Kerupuknya di mana? Nggak gampang loh, sepertama alami wajarnya. Lu pikir gampang? Coba aja. Tapi Saya tuh pernah motret kalau wedding ya tahun ya. nggak, maksudnya gini, foto kalau pure banget tanpa diedit juga tuh nggak bagus. Kayak anak gadis deh mau pergi ke pesta, kata Bang Bain bilang tadi, jadi kasih makeup lah biar tambah cantik, seger gitu. Kalau bangun tidur nggak di makeup segala terus diajak ke pesta, Bang Bain juga nggak mau gitu. Aduh. Ya kan Bang? Udah tadi nge-like sedikit. Aku Ya cuma bilang itulah. ngedit itu juga perlu juga seperlunya. Jadi jangan seperti orang baru bangun langsung pergi ke bertamu ke rumah orang. Iya, Ya emang. kan? Belum cuci muka. Jadi ngedit itu ibarat cuci muka sama ngasih bedak sama lipstick lah. Tapi kalau editnya kebanyakan cemong-cemong gitu juga orang kan juga nggak seneng gitu kan. Ya kelihatan. Ini juga gampang, sangat susah ngedit itu. Kok nggak putus-putus ya? Berapa detik lagi? Nggak tahu. Tadi katanya harusnya tadi kan startnya 1948. Ini udah 25.1. Dikasih bonus. Auranya beda malah Ya, di Bukit Tinggi beda Bang. Nggak keluar tulisan berapa detik itu nggak keluar ya? Belum. Harusnya sih keluar. Ya udah. Tadi Nah, jadi gini lah. 24 kok tadi. Jadi gini lah. Dalam foto human interest kita nggak mungkin ngedit ekspresi. Impossible. Gestur sama ekspresi nggak bisa diedit. Jadi kalau anda mau lihat orang mimiknya jelek itu nggak bisa diedit ya. Dalam foto human interest, edit itu hampir tidak bisa, nggak berarti apa-apa ya. Gestur manusia, ekspresi itu nggak bisa diedit. Coba aja kalau nggak percaya. Jadi dalam kasus foto human interest, editing hampir tidak bisa berarti. Hampir nggak bisa berarti. Paling kontras ya, saturasi warna paling Iya. itu. Terus ngangkat shadow naikin paling turun itu. shadow highlight. Iya, dan itu harus dilakukan. Kalau Anda nggak lakukan, Anda tidak profesional malah. Ingat ya, makin profesional seorang fotografer makin banyak pakai Photoshop. Sama dengan makin cantik orang, kosmetiknya malah makin mahal. Gitu kan? Miss Universe tuh kosmetiknya mahal banget loh. Padahal udah paling cantik sedunia gitu kan. Udah paling cantik sedunia, kosmetiknya mahal banget itu. Sponsor, miliar sampai harganya kan.
Gitu. Tapi itulah, makin cantik kosmetiknya makin banyak, bukan makin sedikit. Makin profesional, pakai Photoshop makin banyak. Karena dia mau makin perfect gitu loh. Pengalaman saya bergaul ya. Oh, sip. Nah, ini baru keluar. Oke, sudah hampir. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke sesi kedua setelah ini. Teman-teman yang tadi belum sempat kebaca, kayaknya udah kebaca semua. Tapi kalau pertanyaannya udah 2 kali berulang, saya nggak bacain lagi ya. Nanti lihat rekamannya aja. Soal pertanyaannya print screen. Iya. Sampai sesi kedua ya. Thank you.